Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di dunia kripto, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat kondisi yang terjadi di Amerika Serikat dan kita akan melihat apa dampaknya terhadap dunia kripto, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini hari ini terjadi demo besar yang mengguncang Amerika Serikat di 50 negara bagian dan ada demo di sekitar 1.200 lokasi yang berbeda, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah Trump bisa tumbang, teman-teman? Jadi ini kalau kita lihat di sini dalam informasi yang disampaikan oleh Sindo News bahwa kerumunan demonstran ini marah tentang bagaimana cara Presiden Donald Trump itu menjalankan negara. Jadi kita tahu bahwa kemarin Donald Trump menerapkan tarif, teman-teman, perang tarif terhadap hampir semua negara. Jadi kalau kita lihat di sini, gara-gara tarif dari Donald Trump, ini Wall Street mengalami kehancuran market, teman-teman. Jadi kita lihat di sini berita tanggal 5 itu Wall Street ini mengalami kerugian sampai dengan 82.000 triliun, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini hancur lebur saham di Amerika, bahkan ini negara-negara yang menjadi sasaran perang tarif itu belum membalas, teman-teman. Jadi kalau negara-negara itu membalas, itu lebih parah lagi, kehancurannya akan melebihi angka 82.000 triliun. Kalau kita melihat dari CNBC Indonesia, jadi bursa saham Amerika Serikat kembali mengalami tekanan hebat pada hari Jumat atau hari Sabtu dini hari waktu Indonesia. Jadi bursa saham tertekan akibat kebijakan tarif dari Presiden Donald Trump serta pembalasan Cina atas tarif tersebut, dan hal ini memicu perang dagang global yang bisa mengarah pada resesi, teman-teman. Kemudian bursa Wall Street jatuh setelah Kementerian Perdagangan Cina menyatakan pada hari Jumat bahwa mereka akan memberlakukan tarif sebesar 34% pada semua produk Amerika Serikat, dan pernyataan ini mengecewakan para investor yang sebelumnya berharap agar kedua negara berunding terlebih dahulu sebelum mengambil langkah balasan, teman-teman. Di sini kalau kita lihat untuk Dow Jones Industrial ini anjlok sampai 2.231 poin, dan ini adalah penurunan terbesar sejak 2020 selama masa pandemi Covid, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini saham teknologi ini mengalami hancur-hancuran, teman-teman. Jadi saham teknologi ini memicu penurunan tajam. Bahkan dalam sebuah artikel yang saya baca kemarin di sebuah media bahwa dengan kehancuran saham ini iPhone atau handphone iPhone itu harganya kalau sampai ke Indonesia itu bisa sampai 40 juta, teman-teman. Pertanyaannya, kalau kita disuruh beli handphone harga 40 juta itu siapa yang mau beli, teman-teman? Ini pertanyaannya, sehingga ekonomi Amerika ini sangat hancur lebur. Kalau kita lihat saham produsen iPhone Apple ini turun 7,3%, kemudian Nvidia 7,4%, Tesla ambruk 10,4%, bahkan Google ini jeblok 3,4%, dan Meta atau Facebook 5,06%, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa ketiga perusahaan ini memiliki exposure besar terhadap pasar Cina dan menjadi perusahaan yang paling terpukul akibat kebijakan tarif balasan dari Beijing. Kemudian di luar sektor teknologi, ini Boeing amblas 9%, Caterpillar turun hampir 6%, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dalam beberapa hari saja itu Wall Street mengalami kehancuran 82.000 triliun. Nah, karena terjadinya hancur-hancuran seperti ini, teman-teman, sehingga kita lihat dalam detik.com ini puluhan ribu warga Amerika Serikat mendemo memprotes kebijakan ekonomi Donald Trump, dan ini demo ini terjadi di 50 negara bagian
dan mengguncang 1.200 lokasi yang ada di seluruh Amerika Serikat, teman-teman. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa dampaknya terhadap market kripto? Kalau kemarin Bitcoin sempat bertahan kuat teman-teman di angka 80.000 dolar, ternyata kondisinya hari ini market kripto juga tidak kebal terhadap perang tarif Donald Trump, teman-teman. Ini kita lihat untuk Bitcoin langsung amblas. Kemarin di video kemarin saya upload ini Bitcoin sempat bertahan di harga 82.000, 83.000, namun hari ini langsung amblas 6% dalam 24 jam, berada di angka 78.509 US dollar, teman-teman. Kita lihat di sini untuk Solana ini juga amblas 12%. Untuk Ethereum amblas sekitar 12%, 12,95%, diperdagangkan di angka 1.576 US dollar per satu Ethereum, Bitcoin 78.500. Kemudian Solana ini juga amblas 12% di angka 105 US dollar. Kemudian untuk XRP ini ada di angka 1,9 US dollar, teman-teman, amblas sekitar 11,24%. Dan Cardano juga mengalami penurunan tajam 12,43%, diperdagangkan di angka 0,57 US dollar. Jadi hampir semua koin kripto itu mengalami penurunan yang sangat tajam, teman-teman. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan pada hari ini? Jadi kalau menurut saya, teman-teman, sebaiknya teman-teman menahan diri dulu untuk melakukan pembelian. Kalaupun teman-teman mau memaksakan diri untuk melakukan pembelian altcoin atau pembelian aset kripto, itu sebaiknya saran saya kalau mau membeli, kita membeli Bitcoin saja, teman-teman. Karena kalau altcoin itu sangat beresiko. Ini jadi lebih baik kita beli Bitcoin saja, karena ini bukan hanya market kripto, tapi ini secara global akan terjadi resesi, teman-teman. Dan ini kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index, ini ada di area extreme fear, dan market capital hari ini mengalami penurunan tajam sebesar 7,71%. Jadi kita lihat di sini market capital hari ini ada di angka 2,47 triliun US dollar. Jadi ini mengalami extreme fear, teman-teman. Jadi ketakutan luar biasa di sini. Jadi banyak orang keluar dari market. Dan kalau kita melihat, coba kita lihat di dominasi Bitcoin. Ini Bitcoin dominan, ini naik 62%, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dominasi Bitcoin 62%, Ethereum 7,6%, dan untuk koin-koin lain 29,7%. Jadi kalau kita melihat di sini, kalau kita melihat dari dominasi Bitcoin dominan, berarti banyak orang yang melarikan uangnya, menyimpan uangnya ke dalam bentuk Bitcoin, teman-teman. Karena kalau menyimpan dalam bentuk altcoin itu sangat beresiko. Jadi kalau teman-teman misalkan mau memaksakan diri untuk menyimpan atau membeli aset kripto, itu sebaiknya kita membeli Bitcoin. Jadi jangan membeli yang lain. Untuk yang lain tahan dulu. Kita akan lihat perkembangan beberapa saat ke depan. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Kebijakan di mana Presiden Donald Trump itu melahirkan sebuah kebijakan yang bukan hanya menghancurkan negara-negara lain di dunia, tetapi yang sangat fatal adalah juga menghancurkan ekonomi Amerika Serikat sendiri, sehingga hari ini terjadi demo di 50 negara bagian di 1.200 lokasi yang berbeda di seluruh Amerika Serikat. Oke, tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, walaupun kondisinya tidak baik-baik saja, tetapi lebih baik kita hari ini fokus di airdrop, teman-teman. Itu kalau menurut saya seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.